Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar apa? Yoga. Yoga itu apa? Olahraga untuk menyehatkan badan. Oke, sebelum kita masuki ke pembelajaran, saya akan mengecek kehamilannya. Jadi sebelum saya mengecek kehamilannya, saya minta dari siswa untuk mewakili siapa terima kasih. Oke, silakan dipandu untuk membaca doa sebelum belajar. Mari kita berdoa sebelum belajar. Ya, selesai. Jadi setelah kita baca doa, tentunya kita harus serius dan fokus untuk menerima materi dari guru, ya. Jadi sebelum yaitu saya akan mengabsen atau mengecek siswa yang tidak hadir pada hari ini. Ada tidak di antara teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada berapa orang? Ada 2. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Dan satunya? Hah? Semangat ya? Masih semangat? Kalau semangat, mana yel-yelnya? Salam olahraga. Oke, terima kasih banyak. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi atletik, ya. Atletik itu ada beberapa macam, ya. Beberapa macamnya itu dan salah satunya adalah lari, ya. Salah satunya adalah lari. Kemudian sebelum menjelaskan materi dari atletik ini, tentunya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Salah satunya tujuan pembelajaran peserta ini diharapkan, ya. Jadi kalian diharapkan ini mengidentifikasi kombinasi gerak, ya, kombinasi gerak dasar lari jarak pendek dengan start jongkok. Kemudian yang kedua, ya, peserta ini dapat menjelaskan rangkaian gerak dasar lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Nah, itu yang kedua. Terus dan yang ketiga, peserta ini dapat mendiskusikan. Jadi sebentar ini kita mendiskusikan karena ini apa? Intisari daripada tujuan pembelajaran, yaitu mendiskusikan kombinasi gerak dasar lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan, ya. Jadi peserta didik diharapkan mengidentifikasi, kemudian menjelaskan, kemudian mendiskusikan. Setelah itu tentunya peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan gerak lari jarak pendek dengan start jongkok. Oke, anak-anak sekalian, apa itu lari jarak pendek sebenarnya? Ada yang tahu pengertian dari sekarang itu lari ada berapa banyak? Saya tanya dulu. Lari ada berapa macam? Hah? Lari ada berapa macam? Untuk secara detail maka saya akan memberikan suatu
setelah saya menjelaskan daripada isi yang ada dalam video tersebut. Oke, silakan kita nyimak. Terus komentar dari berbeda lari dengan kecepatan penuh sepanjang 120 atau sampai jarak yang lama. Dari jarak pendek lebih dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Jarak yang sama yang membedakan hanya dan mana karena berbeda harus makin jauh dari yang harus makin banyak yang harus. Maka dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis keterampilan gerak ada dalam diri. Untuk berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Dalam kegiatan belajar pendek atau sempit, beberapa hal yang harus dipelajari dalam tahapannya. Yang pertama, analisis gerak starter. Dari gerak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama, fase posisi bersedia. Dalam posisi bersedia, lari hasil dari starter dan mengambil sikap atau posisi awal. Sifat-sifat teknis. Blok depan ditempatkan satu kembali ke kanan kaki belakang dan start. Blok belakang diletakkan satu setengah kanan kaki di belakang blok depan. Blok depan biasanya dipasang lebih dalam. Posisi bersedia. Tujuannya untuk mengambil sikap secara posisi awal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Kedua, lutut kaki belakang diletak di tanah. Ketiga, kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar waktu lebih sedikit. Jari-jari tangan mengirik ke samping dan membentuk huruf V. Dan keempat, kepala dalam keadaan datar dengan teguh, sedang matanya lurus ke bawah. Selanjutnya, yang kedua, fase posisi siap. Dalam posisi siap, pelari tengah bergerak di suatu posisi start yang optimal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, lutut diletakkan ke belakang. Yang kedua, lutut kaki depan ada dalam posisi berbentuk sudut situ-situ. Yang ketiga, lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Yang keempat, pinggang sedikit diangkat tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan. Dan yang kelima, bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Gerakan ketiga adalah fase dorong. Apa ya? Bunyi pistol. Dalam satu lari di dalam dan melanjutkan pertama kali. Sifat-sifat teknis. Pertama, badan diluruskan dan diangkat pada saat berkaki dengan keras pada starter. Kedua, tangan diangkat dari tanah untuk kemudian diayun dengan. Tiga, kaki belakang mendorong atau singkat. Dorongan kaki depan sedikit tidak berat atau keras, namun lebih lambat. Keempat, kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan mendorong ke depan. Dan yang kelima, lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Dan fase keempat adalah lari kecepatan atau akselerasi.
kecepatan lari dan dalam transisi gerakan berlari. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kaki depan ditempatkan dengan berat pada telapak kaki untuk membuat beban tekan. Kedua, contoh pada ke depan dipertahankan. Tujuan ke bawah dipertahankan selalu berada dengan alasan kemudian ada bahan dan frekuensi gerakan meningkat dengan setiap dan yang kelima ada gerakan sampai itu. Yang kedua, kita akan mempelajari analisis gerakan. Pada tahap ini dari 3 fase. Pertama, pemahaman dan sifat teknis. Pertama, kendala pada telapak. Kedua, bentuk dari topang didekatkan harus minimal pada saat mobilisasi atau kaki ayam adalah di depan. Tiga, tinggal sendiri dan mata kaki dari kedua hal diluruskan kelompok pada saat bertolak. Keempat, paha kaki ayam dengan hasil tempatnya di suatu posisi horizontal. Fase yang kedua adalah fase lain. Sifat-sifat teknis. Pertama, lutut kaki ayam bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan melakukan pandangan. Kedua, lutut kaki topang belok dalam keadaan asik pemilihan untuk mencapai suatu barang. Ketiga, ayunan dengan asik namun tidak. Keempat, berikutnya kaki topang bergerak untuk memperbaiki berat 4 pada saat dan fase ketiga gerakan angkat. Pertama, langkah kaki padu dan tinggalkan secepat mungkin. Pendarahan kaki atau kedua selalu pada bentuk langkah kaki untuk sedikit dibengkokkan. Kedua, ayunan akan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti dengan siklus dibengkokkan. Yang ketiga, posisi badan condong ke depan secara vertikal serta otot sekitar leher dan paha tegak rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat ini, mulut tertutup rapat, pandangan ke depan. Tiga, analisis gerakan memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangat penting. Teknik memasuki garis finish. Yang pertama, mengusulkan dari depan saat menjelang garis finish. Dan yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan atau saat masih dalam posisi. Jadi itulah tadi salah satu video tentang aktivitas lari jarak pendek ya. Jadi apa-apa yang ada dalam video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Kenapa aku tunjuk? Ada yang bisa? Apa dari video tadi? Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari video tadi itu? Apa? Tentang apa yang dibahas di sini tadi? Tentang apa? Lari jarak pendek dengan menggunakan apa? Jadi lari jarak pendek ya, dijelaskan dulu bahwa lari jarak pendek atau yang disebut dengan lari
sprint adalah salah satu olahraga lari yang menempuh jarak pendek dengan durasi waktu yang singkat. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari lari jarak pendek atau lari sprint. Nah, kemudian dalam melakukan kegiatan atau gerak dasar gerak dasar lari jarak pendek, tentunya yang kita perlu ketahui adalah jaraknya dulu, ya. Jaraknya dulu yang perlu diketahui. Karena namanya lari jarak pendek tentunya bukan jarak yang panjang atau jarak yang jauh. Nah, jadi ada ukurannya itu ya. Ada ukurannya lari jarak pendek itu terdiri dari 3. Lari 100, lari jarak 100, dan yang kedua apa? Lari 200 meter, dan yang ketiga 400. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa lari jarak pendek itu hanya masuk 3 inti saja atau 3 jarak yang sudah ditentukan oleh internasional atau nasional, yaitu lari jarak 100 meter, kemudian 200 dan 400. Di atas daripada itu sudah tidak, bukan lari jarak pendek, ya, tapi jarak jauh. Nah, dari gambar di atas ya, dari gambar di atas ada tidak yang tahu siapa ini? Ada yang tahu siapakah dia kira-kira? Ini adalah salah satu pelari yang mengharumkan bangsa Indonesia, ya, yang namanya itu Lalu Muhammad Zohri. Ya, jadi ini yang membanggakan Indonesia, yang mengharumkan nama baik Indonesia, karena dia salah satu atlet yang peraih juara dunia lari 100 meter. Ya, kemudian ya, setelah kita mengetahui dari beberapa jarak, dari beberapa jarak lagi, jarak pendek, tentunya kita harus mengetahui teknik dasar lari jarak pendek, ya. Jadi teknik dasar lari jarak pendek itu ada 3, yaitu teknik start, kemudian dan terakhir teknik. Inilah salah satu tadi bagian-bagian yang ada dalam isi video tadi yang saya unjukkan. Saya akan menjelaskan sedikit dan masalah teknik start. Teknik start ini ada 3, ya. Jadi teknik atau posisi start untuk lari jarak pendek adalah start jongkok atau crossing start. Nah, di dalam perlombaan jarak pendek, teknik start merupakan elemen kunci untuk mencapai kecepatan maksimal. Jadi posisi start atau start jongkok itu ini menentukan sebenarnya, ya. Teknik start jongkok itu tentunya kita harus mendapatkan kekuatan kaki, ya, yang namanya berlari tentunya kekuatan kaki yang harus diperkuat. Kemudian start jongkok ada 3 macam, ya. Kita masuk di start jongkok. Start jongkok ada namanya start pendek, ya, atau short start, itu start pendek. Dan yang kedua adalah medium start atau start menengah. Kemudian yang terakhir adalah long start atau start panjang. Dalam start jongkok ada apa-apa, ya. Tentunya ada apa? Kemudian kita ambil bersedia, ya. Bersedia, kaki ditempatkan di balok start kalau kita menggunakan balok start, ya. Nah, itu tadi dalam video yang saya perlihatkan tadi itu kan menggunakan balok start, ya. Tapi kalau kita tidak memiliki, bisa saja kita tidak menggunakan balok start. Jadi apa-apa bersedia, kaki ditempatkan di balok start
kaki yang kuat. Jadi sebentar ini pada saat kita mengambil start jongkok atau posisi start jongkok, pada saat apa bersedia, tentunya kita harus mengatur kaki ya, mengatur kaki di mana kaki kanan atau kaki kiri yang kuat. Nah, dari di sini dijelaskan bahwa kaki ditempatkan di bawah start, yang kuat ditempatkan di depan. Nah, jadi supaya kaki kiri yang kuat ini di depan, kita mau kaki kanan yang kuat, nah ini di depan. Kemudian lutut kaki di belakang menempel di lintasan. Jadi lutut kaki depan bergantung lemas. Ya. Jadi kuncinya seperti ini pada saat kita bersedia ya. Lihat semua ke depan ya. Bisa melihat saya. Nah, pada saat kita bersedia, otomatis kita mengambil posisi. Jadi ini kaki mana kaki apa yang kuat, ya kaki apa yang kuat bertumbuh. Itulah di posisikan di depan. Nah, kemudian lutut menempel ke lantai atau ke tangan. Ya, jadi ini dilemaskan ya. Lemaskan. Kemudian ya. Jari-jari dan ibu jari membentuk huruf T. Ya. Bagaimana bentuk T? Jadi kalau T begini ya, tapi kalau di dalam posisi start, otomatis kita seperti ini ya. V terbalik karena kita menopang ke tangan, ya seperti ini ya. Ini posisi tangan ya, membentuk V. Nah, jadi membentuk huruf V terbalik. Kalau V di dalam pelajaran dia lagi ke atas. Kemudian kalau dari start kita balikkan ke bawah. Oke. Kemudian pandangan ke bawah sekitar 1 meter dari garis finish. Jadi itu tetap pandangan ke depan ya. Tetap. Nah ini berbentuk V ya. Jadi berbentuk V. Kemudian pandangan ini ke depan sekitar 1 meter dari garis start ya. Kemudian apa-apa bersiap atau siap, kita mengangkat ya, angkat tangan ke arah depan. Jadi kita kembali ya. Jadi kita kembali bersedia. Itu kita sudah posisi seperti ini ya. Bersedia, tangan sudah pegang ke depan ya. Siap. Nah, kita mengangkat pinggul ke depan ya, pinggul ke atas ya, dengan lutut membentuk 120 sampai 130 derajat. Selanjutnya, iya. Jadi posisi apa-apa ya, menolak ke depan dengan kekuatan penuh. Jadi kita sudah berlari ya. Jadi saya kembali bersedia ya. Kita bersedia. Kembali tangan untuk di menang ke depan 1 meter dari garis start. Siap, kita mengangkat ke depan sambil ya. Lihat ke depan. Ya, berlari. Ya. Yang membuat kaki sekuat tenaga. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Jadi tetap condong, badan tetap condong ke depan ya, dengan sambil mengayunkan tangan ya. Jadi teknik dasar lagi ya, teknik dasar lagi. Jadi sebelum salah materi sudah paham atau bagaimana? Ada pertanyaan? Ada. Bertanya lagi. Kenapa banyak sekali? Jadi tahapan gerakan lagi
Ya, masuk kita di tahapan gerakan lari tadi itu adalah salah satu teknik. Kemudian pada saat berlari tentunya ada tahapan. Satu, posisi kepala dan leher rileks. Jadi rileks itu santai ya, rileks. Jangan dikasih tegang lehernya. Nah, ketika berlari kedua tangan diayun secara bergantian. Itu salah satu tahapan gerakannya ya. Pada saat lari, saat tangan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil. Jadi ini pada saat mengayunkan tangan, ya, pada saat mengayunkan tangan ini bahu diusahakan, ya, diusahakan tetap stabil, rileks ketika berlari. Jangan sampai gerak atau keseleo, ya, atau cedera pada saat berjalan. Angkat lutut bagian lebar serta luruskan kaki bagian belakang. Jadi dengan lutut bagian lebar ini kaki belakang lurus. Pada ini pada setelah ya. Jadi setelah saya menjelaskan, ya, menyampaikan materi saat kemudian lari, kita maka selanjutnya adalah teknik finish. Ya. Jadi dalam lari itu gerakan lari ada permulaan, tentunya ada namanya akhir ya, atau finish. Jadi pada saat awal melalui tahapan yang berlari dan juga tentu ada namanya tahap akhir atau memasuki garis finish. Pada saat memasuki garis finish, tentunya kita sebagai pelari harus meningkatkan atau menambah kecepatan, ya, dan lebarkan kaki namun tetap pertahankan keadaan rileks. Artinya di sini kita menambah kecepatan, lebarkan langkah kita, ya, lebarkan langkah, namun kita harus menjaga, kita harus mempertahankan keadaan rileks. Artinya ini badan kita harus tidak ditegakkan. Karena itu menghindari tadi teman cedera pada saat menjaga olahraga. Yang kedua, jangan kembalikan pandangan ke depan. Daripada saat kita berlari itu pandangan ke depan, fokus ya, fokus pandangan ke depan, jangan balik-balik. Pasti kalau coba kita praktekkan sebentar, kalau memang mau mengetahui apa akibatnya pada saat kita berlari dan sambil balik, ya, itu adanya. Kemudian jangan melompat. Jadi kalau lari biasa terkadang kita melompat atau kita dipindah sama teman kita melompat. Tapi dalam lari jalan pendek ini, apalagi pada saat melompat, tentunya ada beberapa teknik yang kita tidak bisa lakukan. Ya, salah satunya melompat. Nah, sekarang tadi saya sudah menjelaskan ya beberapa mulai dari start, ya, kemudian masuk lari, kemudian masuk ke finish. Nah, sekarang waktunya untuk pembagian kelompok, ya. Sekarang pembagian kelompok. Jadi berapa orang coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Jadi ada 13. Ada 13 orang ini. Mau dibagi berapa? Bagi 2 saja. Nah, bagi 2 saja. Ada yang 6, ada yang 7. Oke, jadi kelompok A mendiskusikan cara melakukan start jongkok 1, dan kelompok B mendiskusikan teknik memasuki garis finish. Nah, jadi silakan menghitung. Enggak, laki-laki ini berapa orang? Laki-laki yang dibagi ada yang 2, ada yang 3. Jadi bagi 2 kelompok saja, bagi dua kelompok A dan kelompok D. Oke, silakan baik kelompoknya sambil saya membagikan LKPD
yang sudah data dijelaskan di atas. Baca firman-Nya. Ya, tulis di sini. Jadi jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya. Kelompok A di sini. Perempuan kelompok B. Kelompok. Di gambar apa ini? Nah, berbagi. Ya. Di sini. Kelompok B. Jadi ini kita akan berdiskusi sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi kelompok A akan kembali diskusikanlah cara melakukan start jongkok. Jadi di sini kelompok A ya. Kelompok A mendiskusikan start jongkok. Nah, kemudian di kelompok B ya. Jadi kelompok B itu dia akan mendiskusikan memasuki garis finish. Oke, silakan. Bagaimana selesai? Oke, saya mulai dari kelompok A ya. Saya mulai dari kelompok A untuk naik ke depan menjelaskan hasil dari LKPD yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya.
Jadi sebut kelompok kemudian nama dalam kelompok siapa. Oke, lanjut. Kelompok A. Ya. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali 1. Ya. Terus Hasil dari kelompok A. Soal nomor 1. Misal 3 menjadi star kelompok. Soal 1 star panjang, 2 star menengah, 3 star pendek. Soal B. Misal definisi star kelompok dari dapat A. Apa bersedia? B. Apa siap? C. Berbayar. nah, jadi dari hasil diskusi ini sebenarnya ya dari hasil diskusi kelompok A itu mengenai masalah teknis tas kelompok. Jadi sesuai gambar yang ada di kertas LKPD-nya atau di kertas tugasnya itu adalah tuliskan 3 macam tas kelompok. Jadi tentunya setelah tadi dijelaskan, jadi saya mulai gambar ya bahwa tas kelompok itu ada 3, yaitu start pendek, ya, kemudian start menengah dan start layar. Kemudian gambar kedua pada lembar tugas LKPD-nya yaitu mengenai masalah apa-apa atau posisi dalam melakukan start jongkok. Jadi dalam apa-apa melakukan start jongkok tentunya mulai daripada bersiap. Nah, jadi kita bersiap ambil posisi dengan masukin arena, memasuki arena yang sambil mengambil posisi start di bagian belakang start garis start. Kemudian bersedia, oke. Kemudian apa lagi? Siap, ya. Siap. Jadi posisi siap itu kita mengangkat. Jadi perlu tadi itu ya, perlu tadi penjelasan sedikit bahwa posisi bersedia itu dijelaskan di bawah bahwa kita mengambil posisi kaki seperti ini, tangan seperti ini, pandangan ke depan, seperti itu. Nah, kemudian ya kita mengangkat pinggul, kemudian lutut membentuk 120 sampai 135 derajat, itu bentuk lengkap lutut yang di belakang. Nah, kemudian apa-apa ya, otomatis kita sudah lari untuk menuju ke garis finish. Oke, berikan dulu apresiasi lomba. Sekarang kelompok B, silakan mari ke depan. Terus selesai. Nah, jadi itu tadi salah satu hasil diskusi dari kelompok B yang itu memasuki garis finish. Jadi tadi dia menjelaskan bahwa teknik finish pada lari jarak pendek, ya, terus berlari dengan pandangan fokus ke
menunjukkan dada ke depan, kedua tangan ditarik ke belakang, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Dan itu salah satu penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok A. Kelompok B yaitu termasuk teknik memasuki garis finish. Oke, silakan berikan apresiasi untuk kelompok B. Jadi setelah saya menjelaskan dari beberapa materi, yaitu mulai dari teknik berlari, kemudian jarak berlari, maksud start, kemudian melari dan memasuki garis finish. Tentunya kita sebentar ini akan mempraktekkan, ya. Tentunya kita ini akan mempraktekkan sebentar, ya. Kita akan mempraktekkan karena di sini kita dituntut untuk menganalisis kan sudah, ya. Mendiskusikan kan sudah. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan pembelajaran yang keempat. Tentunya kita dapat mempraktekkan atau siswa dapat mempraktekkan gerak dasar lari jarak pendek dengan menggunakan start jongkok. Oke, paham? Nah, jadi siap-siap kita untuk ke atas untuk mempraktekkan dewasa dan kenapa seperti lari. Oke, silakan. Sekarang saya minta untuk anak-anak sekalian mengumpulkan tugas LKPD-nya. Jadi dalam berikutnya kita akan mempraktikkan beberapa teknik dasar lain. Oke, kita akan lanjut di lapangan untuk melakukan mempraktikkan apa yang kita pelajari. Oke, sudah siap. Oke, sekarang kita sudah menjadi materi tentang lari jarak pendek. Nah, tentunya kita akan mempraktekkan karena itu adalah salah satu tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Yaitu peserta didik mampu mempraktekkan, dan kita mampu dapat mempraktekkan dari hasil materi yang kita sampaikan tadi. Oke, jadi sebelum kita untuk melakukan teknik dasar lari, kita tentu harus yang namanya pemanasan. Dalam hal ini, pemanasan itu untuk mencegah cedera pada otot kita. Jadi sebelum melakukan kegiatan atau praktek latihan pendek, kita harus bisa pemanasan dulu, ya. Pemanasan. Ada bisa panggil pemanasan? Ada. Siapa bisa panggil? Oke, tangan semua. Tangan. Oke.
Oke, mulai tangan di atas, tegakkan motor. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ulang. Terus ke bawah. 1, 2 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang kita akan melakukan permainan ini adalah salah satu trik dalam bentuk pemanasan ya. Salah satu permainan permainan apa yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan permainan salah satu tangkap ya, tangkap. Dan biasa mereka ini mengangkat kaki tidak terus. Benar. Oke, sekarang kita membuat lingkaran dulu. Ya, kita membuat lingkaran. Kita akan melakukan pemanasan dari salah satu permainan. Salah satu permainan yaitu saling mengejar. Jangan terlalu ya. Saling mengejar itu jadi tikus. Jadi adalah saja dari tikusnya. Itu yang ini saja berupa bentuk lingkaran. Oke, sekarang buat lingkaran dulu. Lingkaran. Jadi kita bentuk satu lingkaran. Sini. Satu lagi. Ya. Sini. Jadi di antara sini. Kita saja dari sebelumnya ini yang kedua tadi. Bentuk lingkaran. Tidak ada. Kalau ini itu kita lupa. Kita lupa pemanasan itu lupa. Banyak mau seperti apa di sini? Bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Artinya jadi ada 3 ya. Berapa banyak pena? Tiga sini. Tiga. Oke. Lagi sini. Jadi kita melakukan pergerakan logis ya, melakukan lari, jalan dulu ke depan, jalan dulu, setelah kembali baru lari, ya, jalan biasa dulu ke depan, ya, jalan, kemudian menyentuh ini tangga, kemudian tarik kembali. Begitu seterusnya pengertian ya. Oke, paham? Oke, mulai dengan dulu. Ayo, ini dok.
Lepaskan balik. Jadi saya jelaskan kembali ini untuk pemanasan kita dalam tempat yang dengan cepat. Jangan cepat. Kalau itu baru belakang kembali. Oke? Sambil bergerak artinya tidak cepat. Kita sudah benar-benar kemudian ini laksanakan. Oke? Ah, pegang. Perempuan paham juga. Oke. Sekarang yang kita lihat gerak dulu. Akan gerak kaki. Lari. Oke, terus cepat-cepat. Lari. Jangan biasa. Oke, perempuan. Mulai. Kembali. Putar. Lari kembali. Itu kan bagaimana teknik stadion. Jadi pada tahap awal, pada tahap awal bersedia kita ambil posisi, ya. Jadi ini yang ketiga, ya, bisa mengikuti, perhatikan secara baik-baik. Ini antara kaki kiri dengan lutut atau kaki mana yang berbentuk itu ke depan. Ini jaraknya satu. Kalau kami begini. Kemudian jari berbentuk P seperti ini, ya. Bukan begini, bukan berbentuk P, ya. Ini bersedia pandangan ke depan sekitar 1 meter dari garis start. Bersedia, ya. Bangkitnya itu bergerak saja, ya, bergerak. Jadi ini. Agak ya, oke, ya, maju ya, sulit, oke, bersedia ya, ya, balik, jadi itu berarti salah satu teknik start, ya. Jadi kan start itu ada 3, ya. Teknik start itu ada 3, ya. Teknik start jarak pendek, teknik start jarak menengah, dan teknik layar. Jadi yang kita praktekkan sekarang ini adalah start jarak pendek. Oke? Jadi sudah bisa ya? Sudah. Kemudian kita lanjut pada saat berlari, ya. Jadi pada saat berlari, ya. Pada saat berlari bersedia siap, ya. Jadi ini agak condong ke depan badan, ya. Agak condong ke depan badan. Kemudian yang kedua, ya. Dan yang kedua memasuki garis finish, ya. Pada saat memasuki garis finish kita akan berlari, ya. Jadi ini baru diajukan ke depan, ya. Sambil kaki garis finish, oke? Bersedia. Asik. Dari ini. Oke. Lurus sekarang.
Ya, bersedia, bersedia, bersiap, bersedia, siap, siap. Ya, jangan lupa. Ini kepala untuk ya, menang tepat. Oke. Ya, nanti. Ya. Terus, lanjut. Ayo. Ini perhatian yang baik. Ini dulu kaki sebenarnya dengan turun. Oke. Kemudian jarak. Itu jaraknya. Ya. Oke. Bersedia. Siap. Benar ya. Itu jarak ya. Selanjutnya. Siap. Ya, lari. Ya, ya, lari. Bersedia. Itu apa kan? Bersedia. Siap. Ya, gitu. Oke. Berdiri dulu. Bersedia. Apa? Siap. Ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Belum. Ya, bersedia. Belum. Ya. Siap. Ya Allah. Jangan mengganggu kamu. Oke. Berdiri dulu. Bersedia. Posisi. Oke. Ya, sama. Berdiri dulu. Bersedia. Relax, santai. Siap. Ya. Selanjutnya. Bersedia. Kamu ini kan habis kanan dan start. Ini satu ke sana itu maka start ya kamu. Ya, oke. Boleh menambah, jadi posisi tangan itu tidak boleh. Jadi posisi tangan tidak bisa melewati atau menginap garis start. Ya. Bersedia. Jadi ini. Siap. Ya. Siap. Ya. Berdiri dulu, posisi berdiri semua dulu. Posisi berdiri. Ini kan dari start. Jangan menyentuh garis start. Bersedia. Jangan menyentuh garis start. Ini kan satu garis start. Ya. Siap. Tangan ke depan. Oke. Kamu sekali. Ya. Membentuk kopi ini.
disayangkan oleh Persida atau menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu adalah atletik lari jarak pendek, ya. Atletik jarak pendek. Apa yang bisa disimpulkan di sini, yaitu lari jarak pendek itu memiliki 3 jarak, yaitu jarak 100 meter, 200 dan 400. Di dalam teknik jarak lari jarak pendek memiliki beberapa start, dan antaranya start jongkok. Nah, start jongkok itu terbagi 3, start pendek, start melayang, dan start menengah, start melayang. Jadi itulah pelajaran hari ini, ya, pelajaran kesimpulan daripada pelajaran hari ini, yaitu atletik lari jarak pendek. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, insyaallah kita akan berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Oke, silakan mengangkat semua tangannya ke atas. Sebelum kita menutup, kita pegang dulu, mengangkat kaki, ya, setinggi mobil, lepas. Nah, jadi kita terima ya, angin sekali, ya, kaki mulai jatuh, ya, napas naik ke atas, keluar. Kemudian kaki regangkan dulu, ya. Oke, ya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita bersama-sama berdoa. Dengan selesainya kita berdoa semua, kita berdoa pertemuan olahraga. Salam lagi olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.